Novel fantasi kultivasi Kaisar Naga Part 66. Bersama suara serak, kembali ke cerita. Aku sudah lama mengagumi penjinak binatang tiga kehidupan. Hari ini, biarkan aku menguji kekuatanmu. Mata Buddha kecil berbinar, dia menyukai kejujuran dan kepercayaan dirinya. Percaya diri, tetapi tidak sombong. Dibandingkan dengan kelompok pengawal naga perak, itu adalah dunia yang berbeda. Selain itu, dia belum pernah bertarung melawan penjinak binatang tiga kehidupan. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang hebat. Oke, Lin Sen tersenyum acuh tak acuh. Semua kata-kata ini sebelumnya hanyalah dramanya sendiri. Jika Anda bertanya mengapa, itu sederhana. Tanpa kata-kata ini, bagaimana kita bisa memobilisasi emosi penonton? Tanpa kata-kata ini, bagaimana kita bisa membangkitkan harapan para praktisi dari semua sisi? Jangan berpikir itu terlalu bertele-tele. Jika kita langsung masuk ke pertempuran, yah, itu benar-benar kehilangan rasa itu. Duar, duar, duar. Tiga gelombang udara berbeda berturut-turut tiba-tiba meledak. Tuntun, Sage Agung, dan Rambut Merah Muda. Tiga binatang fantasi berdiri di antara langit dan bumi. Binatang fantasi tingkat 9. Binatang fantasi tingkat 9. Binatang fantasi tingkat 8. Sial, lihat, ada dua binatang fantasi tingkat 9. Apa kau gila? Cukup bagus bagi para jenius biasa untuk memiliki satu, tetapi dia memiliki dua. Aku ingat bahwa semakin banyak binatang fantasi yang kau miliki, semakin sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi mengapa dia berbeda dari yang lain? Kenapa lagi? Dia adalah penerus divisi penindasan iblis. Setelah Lin Sen menunjukkan tiga binatang fantasi, seluruh penonton mendidih. Darah yang sebelumnya tidak aktif menjadi panas lagi saat ini. Pengawal naga perak menderita tiga kekalahan berturut-turut, yang secara langsung menghancurkan harapan semua praktisi. Sebagai warga dinasti Yan Agung, siapa yang tidak ingin dinasti menjadi kuat? Siapa yang mau melihat kekuatan luar memamerkan kekuatan mereka di wilayah mereka sendiri? Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan sebelumnya. Buddha kecil terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tak terkalahkan di antara seluruh penonton. Bahkan Hu Qiaomu, seorang pendekar pedang yang dikenal dengan kekuatan serangannya yang kuat dan alam pedangnya sendiri telah mencapai level jiwa pedang, hanya menghancurkan cahaya keemasan pelindung badan lawan dan tidak benar-benar melukai badan lawan. Kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan sangat mengerikan. Semua orang telah menyerah setelah kekecewaan yang terus-menerus. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, maka jangan pukul dia. Paling-paling, ketika Gunung Qianfo mulai berkhotbah, saya akan beralih ke sana. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, bergabunglah saja. Akibatnya, Lin Sen tiba-tiba muncul saat ini. Dia seperti dewa perang, turun ke dunia ini. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura seorang jenius yang sangat unggul. Percaya diri, sombong. Tetapi tidak seperti kelompok penjaga naga perak, mereka begitu sombong sehingga mereka menyebalkan. Mungkin, dia benar-benar dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Kemunculan binatang hantu berkepala tiga mendorong atmosfer ke ekstrim. Semua orang menemukan bahwa Lin Sen memang seorang jenius super yang menarik fenomena Sungai Emas. Tidak ada seorang jenius pun yang mampu menarik fenomena Sungai Emas selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia telah melakukannya. Hanya karena alasan ini, dia layak mendapatkan lebih banyak harapan dari semua orang. Seperti biasa, kamu melakukan gerakan pertama dan menghancurkan cahaya emas pelindung badanku. Buddha kecil tersenyum acuh tak acuh. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menguji cara dan kekuatan lawan. Dalam pertempuran berikutnya, dia dapat mengambil inisiatif. Tidak perlu, mulai saja perang. Lin Sen tersenyum dan menolak. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tajam. Dari badannya, aura yang mengerikan terpancar, sama mendominasinya seperti naga. Pada saat ini, banyak orang benar-benar memiliki ilusi bahwa Lin Sen, yang berdiri di atas panggung, adalah Kaisar Naga yang sebenarnya. Ide ini benar-benar agak pengkhianatan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakannya, dan wajah semua orang sangat aneh. Kaisar Naga yang sebenarnya ada di atas sana, dan kamu berani mengatakan ini di bawah, bukankah itu mencari kematian? Pergilah. Lin Sen berkomunikasi dengan Tuntun dan Grid Sage dengan pikirannya. Dua perisai Dagieng itu menjerit dan membunuh,
satu persatu seperti darah ayam. Harus dikatakan bahwa kepribadian asli Tuntun agak pengecut, tetapi sejak Sang Bijak Agung muncul, saya tidak tahu siapa yang mengasimilasi siapa, dan siapa yang menyerap IQ siapa. Singkatnya, bahkan Tuntun telah menjadi ganas. Dalam banyak pertempuran, merekalah yang menyerang di depan, tak kenal takut dan tak kenal takut. Yah, tren ini bagus, saya harap ini bisa terus berlanjut. Lin Sen tersenyum dan berpikir demikian. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman merambat hantu. Tuntun masih setengah jalan, dan dia langsung membentuk segel dengan kedua tangannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan membelit badan Buddha kecil itu. Kemudian, Tuntun mengumpulkan kekuatannya dan meninjunya. Tinju itu bersiul, dan terbungkus tanaman merambat yang keras dan tebal inci demi inci, seolah-olah mengenakan sarung tangan kayu besar di bagian luar, yang membuatnya semakin kuat. Buddha kecil itu sedikit mengangkat kelopak matanya. Dari Tuntun, dia merasakan kengerian dari kedalaman darahnya. Binatang fantasi ini jelas tidak sederhana. Dalam pertarungan sungguhan, tidak ada kesempatan untuk memikirkannya. Sang Buddha kecil berteriak, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Telapak Vajra yang kuat, dia menamparnya dengan satu telapak tangan dan bertabrakan dengan tinju Tuntun. Krak, krak, dalam sekejap, dua retakan terdengar. Seluruh lengan Tuntun hancur dalam tabrakan dahsyat ini. Tanaman merambat hantu yang melilit Sang Buddha kecil juga hancur menjadi bubuk dan berserakan di seluruh tanah. Sial, sakit, monyet, kutu kupret dengannya. Tuntun terus-menerus mundur, menatap lengannya yang hancur total, dan tak kuasa menahan teriakan. Duar, sosok besar jatuh dari langit, bagaikan gunung. Sang Bijak Agung mengepalkan kedua tangannya dan membanting badan Buddha kecil itu ke tanah. Tanah retak menjadi celah besar, dan sebuah lubang yang dalam muncul. Debu beterbangan. Buddha kecil itu perlahan-lahan memanjat keluar dari lubang yang dalam itu, cahaya keemasan di sekelilingnya hancur, dan matanya juga disertai dengan tatapan serius. Monyet ini, garis keturunannya juga mengerikan. Binatang fantasi macam apa ini? Raungan. Sang Bijak Agung telah kehilangan sebagian pikirannya saat ini, pupil matanya merah. Dan melihat Buddha kecil itu benar-benar keluar dari tanah, dia meninjunya lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan ini menghancurkan langit dan menyiulkan angin. Buddha kecil itu tidak mundur, tetapi menopang tanah dengan kakinya, mengangkat tangannya dan langsung meraih tinju Sang Bijak Agung di lengannya. Bang! Gelombang udara meledak dan menghantam Buddha kecil itu. Dia seperti gunung, tak bergerak. Sebaliknya, dia menggunakan lengannya untuk mengangkat Sang Bijak Agung dan menghantamnya di belakangnya. Duar, Sang Bijak Agung jatuh ke tanah, pusing dan linglung. Tuntun memanfaatkan kesempatan tadi. Lengan kanannya telah pulih. Dia mensibir dan membentuk segel lagi, keterampilan kebangkitan kedua, tombak kegelapan yang menentang surga. Om, cahaya hijau membentuk pohon raksasa, yang setebal dua orang yang berpelukan. Ini, juga disebut senjata. Melihat ini, beberapa pria kuat di lapangan semuanya menunjukkan ekspresi linglung. Aduh, gadis berambut merah muda yang telah memperhatikan situasi akhirnya menemukan kesempatan. Pupil harimaunya bergetar, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba menusuk mata Buddha kecil melalui udara. Di sisi lain, kulit pohon raksasa itu jatuh dengan cepat, dan akhirnya mengembun menjadi tombak kayu tajam, menusuk alis Buddha kecil. Tanda tanya. Kerja sama kedua binatang hantu itu sangat terampil. Entah sudah berapa kali mereka bekerja sama. Adegan ini mengejutkan sekelompok praktisi di lapangan. Sebab, bagi seorang ahli binatang, hal yang paling sulit adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan binatang hantu untuk mengerahkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Membiarkan binatang hantu berhadapan langsung dengan musuh saja sudah pasti tidak akan berhasil. Kalau menyerang dengan binatang hantu, tidak akan berhasil juga kalau tidak ada pemahaman diam-diam yang baik. Oleh karena itu, bagaimana mencapai keseimbangan yang baik telah menjadi masalah abadi yang dihadapi oleh para ahli binatang. Namun, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi Lin Sen. Dia, kedua binatang hantu ini bekerja sama dengan lancar. Tidak, seharusnya tiga. Sebab, pada saat si rambut merah muda menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang Buddha kecil, Sang Bijak Agung juga menerkam dari belakang, menekan badan Buddha kecil itu dengan kedua tangannya di kiri dan kanan. Dari matanya, semburan napas terungkap,
menyebar dengan ganas. Ketiga binatang hantu itu menyerang pada saat yang sama, dan kerjasamanya berjalan mulus. Kelompok praktisi itu semua tercengang. Jadi, bisa seperti ini. Buddha kecil merasa pusing, tetapi dia sangat tenang karena dia mempraktikkan kitab suci Buddha. Serangan dari jiwa ini hanya berlangsung selama 2 napas dan kemudian menghilang. Dia telah memperhatikan kekuatan yang terus-menerus dikeluarkan oleh Sage Agung di belakangnya, dan angin kencang yang gila di depannya. Ketika mata Buddha kecil itu terfokus lagi dan dia ingin melawan, sosok ilusi di depannya datang dari belakang dan benar-benar melewati tombak kayu dan meninjunya. Kecepatan yang sangat cepat. Buddha kecil itu terkejut. Meskipun dia tidak pandai dalam hal kecepatan, dia tidak akan mengalami penurunan kecepatan tidak peduli seberapa bangganya dia. Selain itu, Gunung Qianfo menekankan pada pengembangan hati seorang Buddha. Pikiran dan matanya juga sangat tajam. Pada dasarnya, semua jenis serangan tidak dapat lolos dari matanya. Tetapi kali ini, Lin Sen benar-benar tidak terduga dan tidak terduga. Itu sangat cepat sehingga membuatnya takut. Itu adalah langkah Jing Hong. Setelah Lin Sen mengaktifkan langkah Jing Hong, dia seharusnya tidak terkalahkan di alam yang sama dalam hal ledakan dalam jarak lurus. Dengan kata lain, bahkan praktisi yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya tidak dapat dibandingkan dengan ledakan cepatnya. Merasakan pukulan itu, tekanan pada Buddha kecil meningkat tajam. Cahaya keemasan badannya telah menghilang, dan Sage Agung membatasi gerakannya. Sekarang dia tidak bisa mundur selangkah pun, dan hanya bisa bertabrakan dengan lawan dengan kuat. Tinju Buddha Dao Wang. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar melalui pupil Buddha kecil. Kemudian, niat tinju yang kuat melayang di sekelilingnya, seperti formasi bagua, mengalir dan mengembun dengan liar, dan setelah semuanya disuntikkan ke lengannya, dia meninju dengan berani. Menghadapi tinju Buddha kecil, Lin Sen mensibir. Kekuatan laut yang terbalik. Dia berteriak dengan suara rendah, dan bertabrakan dengan tinju lawan. Bang! Ada suara keras, dan Sage Agung mengerang dan terpental. Tidak mungkin, kekuatan yang ditransmisikan selama tabrakan itu terlalu kuat, sehingga Sage Agung tidak dapat menahannya. Buddha kecil juga tidak enak badan. Di bawah pukulan ini, cahaya keemasannya benar-benar hancur. Ini, badannya bergetar, seolah-olah dia dipukul oleh palu raksasa, atau seolah-olah sebuah pukulan mendarat di pelat baja. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sebelumnya, Wei Sengwen adalah seorang pejuang fisik. Dia sangat kuat dan mencapai puncak yang dapat disentuh pada level ini. Namun pada kenyataannya, dia bahkan tidak dapat menghancurkan cahaya emas pelindung badannya sendiri. Di sisi lain, meskipun Lin Sen adalah seorang ahli binatang buas 3 kehidupan, kekuatan fisiknya jauh lebih unggul daripada Wei Sengwen. Apakah benar-benar ada monster seperti itu di dunia ini? Mata Buddha kecil memadat. Lawannya bukan hanya seorang ahli binatang buas 3 kehidupan, tetapi kekuatan fisiknya juga jauh lebih unggul daripada seorang pejuang fisik. Ini benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Tepat setelah menerima pukulan Lin Sen, sebelum dia sempat bernapas, tombak kayu itu akhirnya tiba. Pupil mata Buddha kecil tiba-tiba menyusut. Dia telah berinvestasi terlalu banyak dalam tabrakan dengan Lin Sen sebelumnya, sehingga seluruh energi badannya belum terkondensasi kembali. Melihat tombak kayu itu menusuk, dia hanya bisa berteriak dan menghantamnya. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengandalkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Bang! Yang ini langsung menghancurkan tombak kayu itu menjadi berkeping-keping. Namun karena dia tidak siap saat bertarung, dia mengambil alih dengan tergesa-gesa, dan bekas darah tertusuk di dahinya oleh tombak kayu itu. Itu bukan bekas putih, melainkan bekas darah. Sebuah luka sepanjang sekitar 1 inci tergores di dahi Buddha kecil, dan darah mengalir keluar. Aku terluka. Buddha kecil itu terkejut. Sejak seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan miliknya mencapai tingkat keberhasilan yang besar, dia hampir tidak pernah terluka dalam pertempuran langsung, dan bahkan rasa sakitnya pun sangat berkurang. Namun, tusukan tombak kayu itu membuat luka di dahinya. Meskipun lukanya tidak besar dan bahkan dapat sembuh dengan cepat, makna simbolisnya sama sekali berbeda. Di depan, 3 pengawal naga perak Tianjiao menyerang secara berurutan, tetapi mereka tidak dapat melukai Buddha kecil itu. Sekuat Hukiaomu, dia hanya meninggalkan beberapa bekas putih di kulitnya yang keras. Namun,
Lin Sen menyerang dan melukai pihak lain dalam satu pertemuan. Darah terlihat. Ini seperti suntikan adrenalin di mata semua orang. Lin Sen terlalu kuat, dia baru saja menghancurkan pengawal naga perak sebelumnya. Ya, pengawal naga perak itu biasanya menikmati sumber daya pelatihan bernilai tinggi seperti itu, dan mereka memamerkan kekuatan mereka di kota kekaisaran sepanjang hari, tetapi ketika mereka benar-benar menghadapi sesuatu, mereka tidak berguna. Divisi penindasan iblis masih kuat, dan dapat menumbuhkan seorang jenius seperti itu. Dia layak menjadi penerus divisi penindasan iblis di masa depan. Dengan bocah ini yang menjaga kota kekaisaranku, mengapa aku harus khawatir tentang monster? Sekelompok praktisi yang menonton pertempuran itu semuanya sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Jelas, semua orang sangat puas dengan pemandangan saat ini. Lin Sen juga mengangguk diam-diam. Melalui serangkaian kerjasama ini, dia menyadari bahwa seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik Buddha kecil itu memang kuat, tetapi itu tidak terkalahkan. Di dunia ini, di mana ada seni yang benar-benar tak terkalahkan. Sepertinya aku harus menggunakan kerjasama terus-menerus dengan mereka untuk menarik perhatian pihak lain. Lin Sen berpikir seperti ini dalam hatinya. Ini juga keuntungannya. Meskipun dia adalah seorang ahli binatang buas tiga kehidupan, dia telah mencapai pemahaman diam-diam yang ekstrim dengan tiga binatang buas fantasi. Tidak perlu memerintah sama sekali. Seringkali, mereka dapat memahami ide-idenya hanya dengan satu pikiran. Kerja sama itu alami, tanpa kecanggungan. Tidak perlu bahkan berlari masuk. Kamu, benar-benar menyakitiku. Sang Buddha kecil mengulurkan tangan dan menyeka darah dari dahinya. Saat berikutnya, disertai dengan kilatan cahaya keemasan, lukanya telah pulih. Selanjutnya, aku tidak akan menahan diri. Mata sang Buddha kecil itu tenang. Setelah terluka, dia segera menyadari kekuatan lawan. Pertarungan ini tidak bisa lagi sesantai sebelumnya. Lin Sen, gunakan trik yang aku ajarkan padamu. Pada saat ini, Chu Hao tiba-tiba berteriak, ikuti saja ritmenya sekarang. Ingat, tidak peduli seberapa keras pertahanannya, ada kelemahan. Itu tergantung pada apakah kamu cukup sabar untuk menemukannya. Kamu harus percaya pada saudaramu. Apa metode yang kamu ajarkan padanya? Pada saat ini, Su Yuwei sedikit penasaran. Chu Hao tersenyum misterius, mencondongkan badannya ke telinga Su Yuwei, dan berbicara sebentar. Tidak tahu malu, wajah cantik Su Yuwei berubah dingin, dan dia memalingkan kepalanya dengan jijik. Jangan khawatir tentang tidak tahu malu atau tidak, yang penting berhasil. Chu Hao sangat tidak yakin. Di atas panggung, Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya sedikit. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Sen dapat melukai Buddha kecil hanya dengan sekali pertemuan. Bukan hanya Kaisar Jingyuan, bahkan kepala biara Puhui di sampingnya pun terkejut. Ia sedikit mengernyit, berbalik, dan berkata dengan heran, "Yang mulia, dengan kejeniusan seperti itu, mengapa Anda tidak naik ke atas panggung lebih awal?" Hanya dia yang dapat menandingi tiga pengawal naga perak sebelumnya. Wajah Hu Zhenyuan menjadi gelap ketika mendengar ini. Ia adalah pelatih kepala pengawal naga perak. Bukankah kata-kata kepala biara Puhui merupakan tamparan di wajahnya? Wajah Kasim Han juga tidak bagus. Intinya adalah mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kepala biara Puhui tidak menyadari liku-liku dan intrik yang terlibat. Ia juga tidak tahu bahwa Kaisar Jingyuan sebenarnya berada di dua kubu dengan Lin Sen sekarang, dan mereka berdua ingin saling membunuh. Tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini kepada dunia luar. Wajah Kaisar Jingyuan berubah. Ia tahu bahwa kepala biara Puhui tidak mengerti alasannya. Tetapi mengapa ini terdengar agak sarkastis? Kaisar Jingyuan tidak menjawab. Dia sudah sangat kesal, jadi tentu saja dia tidak bisa menjawab pertanyaan kepala biara Puhui. Kepala biara Puhui adalah orang yang lugas. Ketika dia melihat Kaisar Jingyuan terdiam, dia mengira pihak lain menyembunyikan sesuatu. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas, jika bukan karena tiga pengawal naga perak yang memalukan di depannya, jika Lin Sen terlibat langsung, Yan Xin tidak akan menang dengan mudah. Mengapa Anda meminta saya untuk melepaskannya secara pribadi? Cukup, Wu Zhenyuan sangat marah. Dia bertanya-tanya apakah keledai botak tua ini melakukannya dengan sengaja. Sungguh lelucon. Mengapa Anda begitu sombong? Kepala biara Puhui melirik Wu Zhenyuan dengan heran, dan tiba-tiba menyadari, Amitabha, saya minta maaf,
saya lupa bahwa Anda adalah pelatih kepala pengawal naga perak, saya minta maaf. Wu Zenyuan marah. Dia ragu sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya keledai botak tua ini melakukannya dengan sengaja. Kutu kupret, bukankah itu cukup memalukan? Tatapan mata Kaisar Jingyuan berubah dingin. Tuan Wu, saya tidak pernah memperlakukan Anda dengan tidak adil dalam hal sumber daya pelatihan. Anda harus memberi saya penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini ketika Anda kembali. Setelah mengatakan itu, Kaisar Jingyuan langsung mengalihkan pandangannya dan meletakkannya kembali di atas ring. Pertarungan masih berlangsung. Setelah Buddha kecil melihat darah sebelumnya, baik serangan maupun caranya jauh lebih ganas dari sebelumnya. Sosoknya terbang ke atas dan ke bawah, cahaya keemasan berkumpul, tinju dan telapak tangan beradu, dan gelombang udara bergetar. Sudut mulut Lin Sen terangkat melengkung. Saat sebelumnya dia bertarung dengan Buddha kecil, dia memadatkan energi spiritualnya sendiri menjadi Kijin dan menyuntikkannya langsung ke badan lawan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mendesaknya. Karena dia sedang menunggu saat kritis. Adalah mimpi yang bodoh untuk ingin mengalahkan Buddha kecil hanya dengan mengandalkan Fu Haijin. Tetapi jika digunakan dengan benar dan Kijin meledak pada saat kritis, itu pasti dapat memainkan peran yang menentukan. Adik laki-laki terlalu kuat. Chu Hao mencerna semua ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Lihatlah dia, setiap pukulan dan tendangan yang dia lontarkan begitu kuat sehingga dia tidak mundur sama sekali. Bahkan Wei Sengwen tidak dapat mematahkan keterampilan latihan horizontal Buddha kecil itu. Sekarang, aku khawatir adik junior itu dapat secara langsung menantang jenius nomor 1 di kota kekaisaran. Dia tidak melebih-lebihkan apa yang dia katakan. Orang-orang takut dibandingkan. Sebelumnya, 3 pengawal naga perak menyerang satu demi satu, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melukai Buddha kecil itu. Kuncinya adalah bahwa ketiga pengawal naga perak itu semuanya terkenal. Banyak orang di seluruh kota kekaisaran mengenali mereka. Akibatnya, tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan. Pada saat kritis ini, penampilan Lin Sen setara dengan membiarkan kelompok praktisi yang telah lama kecewa melihat secercah harapan lagi, dan mereka juga dapat memegang harapan ini erat-erat di tangan mereka. Itu seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat hidup. Itu terlalu penting. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Tanda tanya, ekspresi Chang Yunho panas. Sebelumnya, dia telah menyadari rencana Kaisar Jingyuan tepat waktu dan membiarkan Lin Sen memimpin untuk menantang. Selama dia bisa memenangkan pertempuran ini, tidak peduli apapun konspirasi yang dimiliki Kaisar Jingyuan selanjutnya, semuanya akan sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kecuali kamu dapat membalikkan keadaan. Kecuali kamu dapat menarik orang suci itu lagi untuk menekan segalanya. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kamu lebih kuat dari orang-orang? Xiao Shen, kamu benar-benar meningkat setiap hari. Lin Ninger melihatnya di matanya dan merasa manis di hatinya. Benar-benar, sangat kuat. Bahkan Su Yuwei, yang selalu sombong, mengangguk perlahan untuk menunjukkan persetujuannya. Dia menemukan bahwa anak laki-laki yang dulu membutuhkan perlindungannya kini telah tumbuh menjadi Tianjiao yang kuat, seperti pohon yang menjulang tinggi, orang-orang dapat mengandalkannya. Sungguh bakat. Di sisi lain, melihat penampilan Lin Sen di atas panggung, Gong Yixing tidak bisa tidak mengaguminya. Sebagai seorang setengah orang suci, dia telah melihat Tianjiao yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan dari mereka seperti meteor, cepat meredup, dan tidak membuat terlalu banyak gelombang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, berapa banyak Tianjiao yang ada? Sejujurnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Sen. Iblis tua Lin, ingat terakhir kali kau datang kepadaku, aku meremehkan rencana balas dendammu. Hatiku sudah mati, dan rangsangan apapun tidak dapat menimbulkan riak apapun. Kaulah yang mengirim Chu Hao ke sini, dan kaulah yang meyakinkanku. Gong Yixing mengepalkan tinjunya, dan hatinya mendidih lagi. Suatu kali, darah yang telah tertidur selama bertahun-tahun melonjak lagi hari ini. Kaisar guguk, aku, Gong Yixing, kembali lagi. Di atas ring, pertempuran berlanjut. Sosok kedua belah pihak bertarung terus-menerus. Lin Sen sudah memiliki banyak bekas luka di badannya. Banyak tulang yang langsung patah, darah terus mengalir keluar, dan dia dipenuhi bekas luka. Meskipun dia memiliki 3 fisik tingkat kaisar,
Ini bukan masalah meningkatkan kekuatan tempurmu sendiri secara langsung dalam semalam. Sederhananya, dengan alam dan kekuatan Lin Sen saat ini, dia sama sekali tidak dapat mengendalikan fisik tingkat kaisar yang benar-benar kuat. Ini seperti jika Anda memberi seorang anak senjata spiritual yang tajam, saya khawatir dia tidak dapat mengendalikannya sebelum dia menyakiti siapapun. Peningkatan badan kaisar seperti membasahi sesuatu secara diam-diam bagi para praktisi. Saat alam meningkat, kekuatan badan kaisar yang sebenarnya akan terungkap secara bertahap. Oleh karena itu, jika kita benar-benar berbicara tentang pertahanan, Lin Sen jelas tidak sekuat Buddha kecil yang telah mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Di sisi lain, Buddha kecil juga memiliki luka di badannya, tetapi tidak seserius Lin Sen. Keduanya bertarung dengan darah di sekujur badan mereka, menyedihkan. Terlalu kuat, terlalu kuat. Lin Sen jelas merupakan perwakilan Tianjiao generasi baru dari dinasti Yan Agung saya. Penjaga naga perak, sekelompok pemabuk, 3 orang dijumlahkan, tidak sebaik Lin Sen sendirian. Ya, penjaga naga perak kutu kupret itu, tidak sebaik jari Lin Sen. Lin Sen, teruskan, jatuhkan dia. Teriak banyak praktisi. Sebenarnya, mereka tidak punya hubungan kepentingan dengan Lin Sen, dan mereka bahkan tidak mengenalnya. Alasannya adalah karena Lin Sen membantu mereka mendapatkan kembali harga diri dan muka mereka yang hilang. Siapa bilang dinasti Yan Agungku adalah sekelompok sampah? Dinasti Yan Agungku penuh dengan orang-orang jenius. Divisi penindasan iblis adalah salah satu pasukan teratas. Lin Sen adalah yang terbaik di antara pasukan teratas. Merasakan kegembiraan para praktisi dari segala arah, wajah Chang Yunho menjadi rileks dan senyumnya menjadi lebih cerah. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan irama aslinya. Iblis Tualin, aku tidak tahu apakah kalian bersembunyi dalam kegelapan dan tertawa sekarang. Apakah kalian menonton atau tidak? Aku ingin memberitahu kalian bahwa kita telah membuat langkah pertama yang sangat indah, yang dapat dianggap sebagai fondasi yang sangat kokoh untuk masa depan. Chang Yunho mengangkat wajahnya dan menatap langit. Sekarang, sudah lewat tengah hari dan waktu terpanas. Namun, pertempuran di lapangan masih akan membuat semua orang bersemangat. Bang! Lin Sen langsung dipukul dan terlempar keluar. Kali ini, tulang dada Lin Sen retak, dan darah keluar darinya. Mereka mengerang dan jatuh ke tanah. Di kejauhan, Tuntun dan Grid Sage juga dipenuhi luka. Terutama Tuntun, karena kemampuan generasi dan pemulihannya yang kuat, dia seringkali menempati posisi pertama. Tabrakan sebelumnya langsung menghancurkan separuh badannya. Adapun Sage Agung, salah satu lengannya hancur, dan tulang-tulangnya yang tebal terekspos, yang cukup mengerikan. Dalam pertempuran ini, Sage Agung terluka parah dan hanya bisa menutup matanya dan menunggu pemulihan. Lin Sen, kapan kita akan melaksanakan rencananya? Tuntun menoleh dan melihat ke atas, terengah-engah. Baik dia maupun Sage Agung hampir pingsan. Jika mereka jatuh terlebih dahulu, dan hanya Lin Sen dan Buddha kecil yang tersisa untuk bertabrakan secara langsung, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk dirobohkan oleh pihak lain dan tidak dapat bangkit. Adapun gadis berambut merah muda, dia kuat dalam jiwa dan raga, tetapi badan fisiknya tidak menonjol. Singkatnya, jika dia ingin mengerahkan kekuatan terbesarnya, dia harus memiliki seseorang untuk melindunginya di depan. Aku telah menyuntikkan ki kelima tempat di badannya. Lin Sen terengah-engah, matanya keras kepala. Sekarang, semuanya sudah siap, dengarkan perintahku dan berikan dia pukulan fatal. Lin Sen, ayo, berdiri dan terus lawan dia. Kebanggaan dinasti Yan Agung kita tidak akan mudah runtuh. Kalian sudah jauh lebih kuat daripada sekumpulan sampah pengawal naga perak. Bahkan jika kalian kalah dari Buddha kecil, kalian akan kehilangan kedudukan. Bahkan jika kalian kalah, kami tidak akan menyalahkan kalian. Di lapangan, banyak praktisi tergerak oleh semangat pantang menyerah Lin Sen. Dia sudah terluka parah, tetapi dia masih berdiri lagi dan lagi. Kalah? Bagaimana mungkin? Lin Sen menyeringai, dia menyeka darah di wajahnya, dan berkata-kata demi kata, aku, Lin Sen, akan menjadi orang yang mengendalikan divisi penindasan iblis di masa depan. Jika aku jatuh di sini, bagaimana aku bisa memiliki muka untuk mengendalikan divisi penindasan iblis di masa depan? Kata-kata ini sekali lagi membuat banyak praktisi melonjak emosi. Mereka benar-benar tertarik pada Lin Sen. Donor,
Apakah kamu masih tidak mau mengakui kekalahan? Mata Buddha kecil tampak serius. Sebenarnya, dia telah merasakan masalah dan kesulitan sejak awal. Lawannya seperti kecoa yang tidak bisa dikalahkan. Setiap kali dia jatuh, dia bisa terus bangkit. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, bahkan jika dia bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Ayo, bertarung untuk terakhir kalinya. Lin Sen melangkah maju sambil tertawa lebar, jika aku masih tidak bisa mengalahkanmu kali ini, maka aku, Lin Sen, akan mengakui kekalahan secara langsung. Dari mata dan ekspresinya, ada rasa percaya diri yang kuat. Little Buddha melihatnya, dan jantungnya berdebar kencang. Apakah lawan memiliki kartu truf? Ketiga binatang hantu itu kelelahan dan sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka. Selain itu, dia sendiri telah mencapai titik kelelahan. Bahkan pukulan sebelumnya jelas tidak sekuat yang pertama, dan dia tampak lemah dan sulit untuk dilawan. Little Buddha benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain apa yang dimiliki lawan. Namun, dia tidak perlu memikirkannya. Karena dia tahu bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Aku tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu, tetapi aku sangat menghormatimu. Little Buddha berkata dengan keras, kamu adalah lawan terkuat yang pernah kutemui dalam hidupku. Apakah kamu menang atau kalah dalam pertempuran ini, kuharap mentalitasmu tidak akan terpengaruh. Di masa depan, aku akan tetap menunggu tantanganmu. Aku juga memberimu kata-kata ini. Lin Sen tersenyum, matanya bersinar. Setelah ranahnya dipromosikan ke level ke-6 alam Xuanling, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan dari level ke-7 dan bahkan ke-8 alam Xuanling. Bagi seorang jenius seperti dia, mudah untuk bertarung lintas level. Sekarang menghadapi Little Buddha, ranah lawan hanya satu level lebih tinggi darinya, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Mampu melawannya hingga saat ini juga merupakan terobosan bagi Lin Sen sendiri. Tuntun, Great Sage, Pink Hair. Lin Sen memanggil nama mereka satu persatu. Apakah kalian siap? Mari kita bertarung untuk terakhir kalinya. Pada saat ini, suasananya sebenarnya agak tragis. Beberapa kultivator wanita di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk menyeka air mata mereka. Di mata mereka, Lin Sen bagaikan pahlawan yang bertempur di medan perang hingga kehabisan amunisi dan makanan, dan semua rekannya meninggal, tetapi tetap bersikeras berdiri di sana, bersumpah untuk melawan musuh untuk terakhir kalinya. Sepi dan tragis. Namun sebenarnya, Lin Sen tidak sesedih itu. Badan perkasa 10.000 pohon sudah pulih dari luka-luka luar dan dalam. Meskipun Lin Sen tidak sekuat Buddha kecil dalam hal kekerasan fisik, dia jelas lebih ganas daripada Buddha kecil dalam hal kemampuan pemulihan. Di sini kita mulai. Bersiap. Tuntun dan orang bijak agung berkumpul kembali. Mata mereka tajam. Maju, teriak Lin Sen, dan bergegas maju lebih dulu. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya, langsung mengaktifkan ki yang tersembunyi di badan lawan. Untuk beberapa saat, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Buddha kecil itu terkejut, dan dia bahkan tidak bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Seluruh orang itu terhempas ke langit oleh gelombang udara ini. Ledakan, ledakan, ledakan. 5 energi ki berturut-turut meledak dari anggota badan dan dadanya. Pupil mata Buddha kecil itu mengerut. Kapan aku terkena? Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan lawan telah mengubur energi gelap ini. Merasakan rasa sakit dari anggota badannya, jantung Buddha kecil itu berdebar kencang. Tidak bagus. Dia dengan putus asa memanggil keterampilan pelatihan horizontalnya sendiri. Darahnya mendidih, mencoba menekan ledakan energi gelap yang terus-menerus. Namun di depannya, sang bijak agung melangkah maju. Dia ditutupi dengan baju besi tanah, dan telapak tangan kiri dan kanannya terentang, langsung menarik lengan Buddha kecil itu. Begitu saja, dia menariknya terpisah dan mengayunkannya dengan keras di udara. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman hantu. Tuntun bergerak dan membelitnya erat-erat dengan tanaman merambat. Di kejauhan, si rambut merah muda juga memadatkan jiwanya, keterampilan kebangkitan, tombak roh. Sensasi kesemutan meledak di benak Buddha kecil itu. Dia panik. Serangkaian trik lainnya. Pukulan ini pasti akan menentukan hasil antara kamu dan aku. Lin Sen tertawa terbahak-bahak, mengaktifkan lengan naga hitam, dan meninju Buddha kecil itu. Buddha kecil itu merasa ngeri dan tidak berani lalai. Dia dengan cepat melafalkan kitab suci Buddha, dengan panik mencoba menghilangkan pengaruh dalam benaknya.
Ketika matanya kembali tenang, lengan naga hitam sudah ada di depannya. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Tidak ada cara untuk menghindar. Oh tidak, sang Buddha kecil bisa merasakan semangat juang yang luar biasa dari Lin Sen. Jika pukulan ini mengenainya, dia akan terluka parah jika tidak mati. Dia benar-benar memiliki metode yang dilebih-lebihkan. Mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya? Sang Buddha kecil tiba-tiba meraung, dan gelombang suara membubung ke langit. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia juga tidak peduli untuk menyembunyikan kecanggungannya. Semua cara yang bisa digunakan, gunakan bersama-sama. Keluar dari kesulitan itu terlebih dahulu. Sang Sage Agung berteriak, menutup telinganya dengan kedua tangan, dan sosoknya yang besar terhuyung-huyung keluar. Sang Buddha kecil mengambil kesempatan ini untuk menarik tangannya, mengaktifkan seluruh badannya dari seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan, dan menyilangkan lengannya untuk menghalangi di depannya, yang merupakan rute lengan naga hitam. Tidak mungkin untuk menghindar, dia hanya bisa mengumpulkan semua kekuatan pertahanannya dan berharap bahwa dia bisa menghalangi pukulan lawan. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak yakin. Tuntun. Melihat ini, Lin Sen langsung berteriak dalam hatinya, aku telah menarik semua pertahanannya. Apakah rencana ini akan berhasil atau tidak tergantung pada satu gerakanmu ini. Kau, jangan mengecewakanku. Ini dia. Tuntun terbungkus tanaman merambat dan muncul di belakang Buddha kecil seperti hantu. Dia telah menggenggam tombak kayu tajam di tangannya pada suatu saat. Dia tersenyum sangat menyeramkan. Keledai botak kecil, saudara musuh telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Tusuk aku. Tuntun berteriak, mengangkat tombak kayu langsung, dan menusuk krisan Buddha kecil. Cepat, akurat, dan kejam. Manfaatkan ketidaksiapan musuh dan serang musuh saat mereka lemah. Indah. Di luar panggung, Chu Hao mengepalkan tinjunya dan sangat bersemangat. Seluruh rencana berjalan lancar dan lancar. Tampaknya telah dilakukan. Mengingat bagaimana dia memberi nasihat kepada Lin Sen, Chu Hao langsung merasa bangga karenanya. Kemenangan ini juga menjadi bagiannya. Tidak, harus dikatakan bahwa jika bukan karena aku, dia, Lin Sen, pasti tidak akan memenangkan pertempuran ini. Buddha kecil itu merasakan hawa dingin di badan bagian bawahnya, dan dia tiba-tiba mengatupkan kedua kakinya dan mengencangkan pantatnya. Tapi sudah terlambat, dia sudah menggunakan seluruh energinya untuk bertahan melawan pukulan di depannya. Semua energinya terkonsentrasi, dan pertahanan yang baru saja dikerahkannya tidak dapat berubah arah dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya bisa berteriak kesakitan. Swiss, tombak kayu tajam ini menusuk ke dalam Buddha kecil, krisan. Yah, pada dasarnya tidak ada perlawanan. Saat berikutnya, Buddha kecil itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Wajahnya yang awalnya tampan sangat mengerikan saat ini. Bang! Di depannya, lengan naga hitam Lin Sen telah tiba dan mendarat dengan keras di persimpangan lengannya. Buddha kecil itu terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan, dan dikombinasikan dengan tombak kayu tajam di belakangnya. Ada suara lain dari senjata tajam yang memasuki badan. Kutu kupret. Itu bahkan lebih dalam. Sebelumnya, Tuntun butuh waktu lama untuk membidik sebelum dia bertindak. Tidak peduli bidikan atau keakuratannya, dia yakin akan hal itu. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan seperti ini. Jika dia gagal, dia mungkin dipukuli sampai mati oleh Buddha kecil. Jadi Tuntun juga mempertaruhkan segalanya. Harus kukatakan, gerakan ini sangat merusiak, tetapi berhasil. Buddha kecil menoleh, matanya merah dan merah, dia menatap Tuntun dengan ganas, semua emosi di matanya berubah. Dia menjadi marah dan membunuh, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Tuntun hidup-hidup. Jangan salahkan saudaraku, aku hanya ingin menang. Jantung Tuntun berdebar kencang, dan dia dengan cepat meraih tombak kayu itu dengan kedua tangan dan menusuknya dengan keras. Pertahanannya hancur. Sekuat Buddha kecil, dengan kungfu latihan horizontal ini dan sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dia masih tidak bisa memblokir serangan ini. Bagaimanapun, krisan adalah bagian badan yang paling rentan. Kau, wajah Buddha kecil pucat, tanpa darah sama sekali. Ia ingin berteriak, mengaum, dan mencabik pohon berbulu hijau di kepalanya ini. Alhasil, ia tidak bisa mengerahkan tenaga sedikit pun. Kau kalah. Lin Sen memasang wajah tenang. Ia melangkah maju dan menebas bagian belakang leher Buddha kecil dengan telapak tangannya.
Buddha kecil sudah kehilangan pertahanannya yang kuat, kepalanya miring, dan ia pingsan. Momen kematian sosial seperti ini. Lebih baik pingsan lebih awal. Setidaknya, kau tidak harus menghadapi semua ini. Saat Buddha kecil jatuh ke tanah, semua orang di lapangan benar-benar tercengang. Mereka bahkan mengira Lin Sen mungkin kalah dari lawan dan kalah dalam sprint terakhir. Alhasil, semua ini benar-benar mengejutkan hati mereka. Ini juga mungkin. Anusku mengencang. Tidak, punggungku dingin. Ini terlalu kejam. Setelah keheningan, sekelompok diskusi terdengar di lapangan. Semua orang masih takut. Meskipun bukan anus mereka yang ditusuk, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjepit kaki mereka bersama-sama. Di sisi lain, di platform tinggi, kelopak mata Kaisar Jingyuan tiba-tiba melonjak, dan kilatan keheranan melintas di matanya, dan kemudian meledak menjadi amarah. Karena dia menyadari bahwa dia telah kalah lagi dalam permainan ini dengan Chang Yunhou. Chang Yunhou memilih untuk mempercayai Lin Sen dan membiarkannya naik panggung untuk melawan Little Buddha. Pada saat ini, Lin Sen hampir dapat dikatakan membawa harapan semua orang, serta martabat praktisi dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Jika Lin Sen menang, dia akan melambung ke langit dan menjadi terkenal. Jika Lin Sen kalah, semakin tinggi Anda berdiri, semakin keras Anda jatuh. Mulai sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kaisar Jingyuan sedang berjudai. Dia tidak percaya bahwa Lin Sen dapat mengalahkan Buddha kecil. Baginya, permainan ini memiliki peluang menang setidaknya 70% hingga 80%. Alhasil, semua yang ada di depannya benar-benar menjungkir balikkan kognisinya. 3 pengawal naga perak berturut-turut gagal menghancurkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik Buddha kecil, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Lin Sen, dengan cara seperti itu. Bukankah ini terlalu lucu? Kaisar Jingyuan memejamkan mata dan perlahan-lahan menurunkan tangannya. Di balik lengan bajunya, tangannya sedikit gemetar. Dia membencinya. Dia marah. Wei Changyun, mengapa kamu begitu yakin bahwa anak ini akan menang? Jelas bahwa peluang menangnya tidak banyak, tetapi dia membuat taruhan yang tepat. Dapat dibayangkan betapa marahnya Kaisar Jingyuan. Dia hampir kehilangan ketenangannya. Yang mulia, yang mulia. Di samping, Wu Zhenyuan dan Kasim Han menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu ada yang tidak beres. Bahkan kepala biara Puhui tercengang. Kalah, kalah. Kulit kepalanya meledak. Jika Buddha kecil itu kalah, itu berarti badan emas yang tak terkalahkan itu hancur. Semua yang terjadi sebelumnya adalah persiapan untuk Lin Sen. Semua ketenaran dan kemuliaan adalah milik Lin Sen. Idenya untuk berkhotbah di kota kekaisaran akan hancur total. Apakah ini kehendak Buddha? Kepala biara Puhui gemetar, dan jejak kesedihan melintas di pupilnya. Lin Sen perlahan menarik tangannya dan mengangkat satu lengan. Dia mengucapkan kata demi kata, "Aku menang. Aku, Lin Sen, mewakili divisi penindasan iblis, menang." Seluruh hadirin benar-benar gembira. Kalimat terakhir itu setara dengan langsung menyapu bersih kemarahan yang terpendam dari semua praktisi dan orang-orang. Kemudian, rasa bangga melonjak di hati saya. Perasaan ini tidak dapat didefinisikan secara langsung. Anda dapat mengatakan bahwa mereka mendidih karena kegembiraan, atau apapun. Hanya mereka yang memiliki rasa memiliki yang mendalam terhadap dinasti Yan Agung yang akan menangis karena kemenangan atau kekalahan Tian Jiao mereka sendiri. Orang luar tidak akan mengerti perasaan ini. Pengawal naga perak, keberadaan tingkat tinggi seperti itu, pernah dikagumi oleh semua orang di kota kekaisaran. Karena jumlah mereka yang sedikit dan ambang batas yang tinggi, bahkan divisi penindasan iblis tidak memiliki status tinggi di hati orang-orang. Meskipun divisi penindasan iblis bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kota kekaisaran setiap hari, dan juga divisi penindasan iblis yang memburu monster dan melindungi stabilitas kota kekaisaran, orang-orang telah terbiasa dengannya, dan tentu saja mereka akan menaikkan ambang batas harapan. Di sisi lain, pengawal naga perak tidak memiliki tugas untuk membunuh monster dan roh jahat. Tetapi jika mereka sesekali mengambil tindakan dan membunuh beberapa monster, mereka pasti akan dipuji oleh orang-orang. Divisi penindasan iblismu belum melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan kamu masih ingin orang lain membereskan kekacauanmu. Ya, lihatlah pengawal naga perak, betapa kuat dan mudah didekatinya mereka.
Itu sangat berbeda. Mungkin, inilah sebabnya ambang batas mereka begitu tinggi. Tidak mungkin, ada berapa banyak orang di pengawal naga perak. Benar-benar setiap orang dari mereka adalah seorang jenius super. Berbagai argumen menyusul, tetapi pada kenyataannya, divisi penindasan iblis juga sangat dirugikan, dan opini publik tidak pernah menang. Tetapi, dengan berakhirnya pertempuran ini, semuanya benar-benar terbalik. Pengawal naga perak kuat, 3 jenius berturut-turut mengambil tindakan, dan mereka semua adalah jenis jenius yang biasanya memiliki ekor ke langit, tetapi mereka bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan Buddha kecil. Di antara mereka, Hu Qiaomu yang terkuat hanya menghancurkan cahaya keemasan dari perlindungan badan dan meninggalkan bekas putih di badannya. 3 orang berturut-turut, bahkan jika itu adalah pertarungan round robin, pasti ada pengaruhnya, bukan? Semua orang benar-benar mengerti bahwa pengawal naga perak, yang dipuji setinggi langit, tidak lebih dari itu. Pada akhirnya, orang yang benar-benar menyelamatkan martabat kota kekaisaran adalah divisi penindasan iblis, yang selama ini tidak dikenal. Dengan cara ini, Lin Shen menginjak kepala pengawal naga perak dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk sepenuhnya menulis ulang kognisi orang-orang yang biasa. Reputasinya juga menanjak ke puncak. Melihat sekeliling, melihat sekelompok orang dan praktisi yang meneriakkan namanya, meskipun Lin Shen sedikit lelah, akhirnya ada riak. Benar saja, dinasti Yan Agung yang luas ini masih dicintai oleh orang-orang. Sayang sekali ada kaisar guguk seperti itu. Lin Shen perlahan menggerakkan kakinya dan berjalan di panggung yang tinggi. Meskipun dia penuh luka, matanya tegas, dan luka-luka itu lebih seperti bukti jasanya. Kaisar Jingyuan tiba-tiba merasa bahwa semua ini sangat menjengkelkan. Dia selalu bisa mengendalikan segalanya. Di seluruh istana, baik itu kelompok pejabat sipil maupun jenderal militer, mereka semua tidak berani berbicara di bawah keagungan kaisarnya, dan mereka semua gemetar. Hanya dengan sepatah kata darinya, dia dapat membuat semua pejabat sipil di istana berdebat dengan wajah merah. Hanya dengan satu tatapan darinya, semua pejabat sipil dan militer gemetar, takut bahwa mereka belum melakukannya dengan cukup baik. Ini adalah penampilan seorang kaisar. Ini adalah takdir surga. Akibatnya, dari kemarin hingga hari ini, selama 2 hari berturut-turut, dia kalah dari Chang Yunhou dalam catur. Mengapa ini terjadi? Dia tidak dapat mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, dia selalu suka mengundang Chang Yunhou untuk bermain catur di istana. Di satu sisi, mereka berdua diam-diam bermain catur dan menguji kekuatan satu sama lain, dan di sisi lain, dia juga menikmati kesenangan menghancurkan orang lain. Bukankah kamu, Chang Yunhou, suka strategi? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu lagi dan lagi. Tetapi hasilnya membuat Kaisar Jingyuan pusing. Beberapa orang tidak dapat mempercayainya. Dia jelas mengendalikan segalanya, menekan Chang Yunhou dengan kebijaksanaan, dan memiliki tata letak yang jauh lebih baik daripada siapapun di dunia. Tetapi mengapa, setelah pihak lain memutuskan untuk bubar, dia melakukan 2 gerakan berturut-turut, tetapi keduanya berakhir dengan kegagalan. Kegagalan dalam satu permainan masih merupakan hal yang baik. Hanya dalam 2 hari, 2 permainan gagal. Ini hampir dapat dianggap sebagai kekalahan telak. Yang mulia, upacara pemujaan leluhur ini. Kasim Han menarik napas dalam-dalam dan berbisik setelah mendekat. Lanjutkan, lanjutkan. Kaisar Jingyuan memaksakan senyum. Ada banyak jenius dalam garis keturunannya, tetapi dia masih membutuhkan orang-orang Chang Yunhou untuk mendapatkan kembali wajahnya untuknya. Itu seperti tamparan di wajahnya. Selanjutnya, Anda akan menjadi tuan rumah. Setelah mengatakan ini, Kaisar Jingyuan perlahan menutup matanya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya. Kasim Han berdiri. Dia mengambil beberapa napas berturut-turut sebelum dia hampir tidak bisa tersenyum. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata dengan keras, kompetisi ini benar-benar menyayat hati dan menarik perhatian dunia. Ini juga menunjukkan dari sisi bahwa ada banyak jenius di dinasti Yan Agung saya. Lin Shen, sebagai pembunuh iblis, Anda telah tampil dengan sangat baik. Bersama dengan Little Buddha, Anda telah memberi kami pertempuran para jenius. Atas nama yang mulia, saya akan memberi Anda hadiah besar. Pada saat ini, dia hanya bisa meludahi wajahnya. Jadi, inilah mengapa Kaisar Jingyuan tidak mau mengumumkan kata-kata ini. Apakah Anda ingin saya mengakui bahwa Lin Shen kuat?
Itu sama saja dengan saya mengakui kekalahan. Saya tidak mampu kehilangan orang ini. Itu sebabnya Kasim Han diminta untuk maju. Terima kasih, Yang Mulia, atas hadiahnya. Lin Sen mengepalkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Aku, Lin Sen, baru saja berada di dinasti Yan Agung dalam waktu yang singkat, tetapi aku memiliki hati yang tulus untuk mengabdi pada negaraku. Hidupku adalah milik dinasti Yan Agung. Kali ini, setelah aku dipromosikan menjadi penerus markis, aku akan bekerja lebih keras untuk menjaga ketertiban kota kekaisaran sehingga orang-orang dapat hidup dan bekerja dengan damai. Tidak ada yang salah dengan jawabannya. Tapi, itu sangat licik. Secara teori, Divisi Penindasan Iblis adalah lembaga yang didirikan oleh Kaisar Jing Yuan sendiri. Baik itu pengunduran diri Markis Chang Yun atau pemilihan ahli waris, itu harus ditinjau secara pribadi oleh Kaisar Jing Yuan. Tapi sekarang, Lin Sen menyerang saat besi masih panas dan mengumumkan dirinya langsung di atas panggung. Ini sama saja dengan langsung mengungkapkan kartunya. Pokoknya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Ini tujuanku, ini konspirasi kita. Semuanya sudah diatur, dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Jika kau punya kemampuan, gunakan saja Yang Mulia sebagai putra langit untuk membalikkan keadaan. Itu tergantung pada apakah kau berani. Namun, Kaisar Jing Yuan tidak berbicara. Dia sangat lelah. Apa gunanya berbicara? Opini publik mendidih. Semua praktisi bangga akan hal itu. Semua orang sangat menghargai Lin Sen, dan telah lama menganggapnya sebagai pengendali masa depan Divisi Penindasan Iblis. Pada saat ini, mengambil inisiatif untuk keluar dan menekan orang lain dengan perintah Kaisar melawan dunia. Memang, Kaisar Jing Yuan kalah 2 kali berturut-turut. Tetapi dia tidak bodoh. Ronde ini, kau menang lagi. Sedikit niat membunuh melintas cepat di kedalaman mata Kaisar Jing Yuan. Sepertinya kita harus mempercepat waktu dan membasmi mereka. Orang-orang ini, satu persatu, semuanya adalah masalah serius dan tidak boleh dibiarkan hidup. Amitabha, saya pamit dulu. Di panggung tinggi, Kepala Biara Puhui tampak serius. Ia mengatakan sesuatu kepada Kaisar Jing Yuan dengan santai dan bergegas pergi. Buddha kecil itu telah dibawa turun oleh para biksu Gunung Qianfo, dan badan bagian bawahnya berdarah. Tentu saja, ini sama sekali bukan cedera yang fatal. Dengan kekuatan badan Buddha kecil itu sendiri, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Kuncinya adalah kekalahan ini terlalu menyedihkan. Ia bisa saja mendorong sekuat tenaga dan menghancurkan sekuat tenaga, tetapi siapa sangka ia akan berakhir seperti ini. Kepala Biara, kita, seorang biksu besar menggertakkan giginya, jelas sangat tidak puas dengan pengalaman Buddha kecil itu. Pertarungan ini seharusnya tidak kalah. Anak bernama Lin Sen itu benar-benar licik dan kejam. Ia bahkan menggunakan ini, cara yang sangat memalukan. Ayo pergi. Kepala Biara Puhui menggelengkan kepalanya. Gunung Qianfo kalah dalam pertarungan ini. Meskipun Yansin menghancurkan 3 pengawal naga perak berturut-turut dan sangat kuat, dia akhirnya dikalahkan, dan tidak perlu mengatakan begitu banyak omong kosong. Selanjutnya, Gunung Qianfo perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setidaknya tunggu sampai Buddha kecil pulih sepenuhnya sebelum membuat rencana. Kepala Biara, kemana kita akan pergi? Biksu besar itu bertanya. Pada saat yang sama, mereka mengangkat kepala mereka. Dunia ini secara bertahap kehilangan cahayanya, dan matahari terbenam. Di luar kota kekaisaran, ada sebuah kuil di Gunung Qianfo saya, yang disebut Kuil Jingyin. Ayo pergi ke sana dulu. Tunggu sampai luka Yansin benar-benar sembuh, dan kemudian buat rencana lain. Kepala Biara Puhui telah mengatur semua ini dengan baik. Baiklah, ayo pergi. Para biksu besar lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membawa Buddha kecil itu. Semua orang berjalan cepat di luar kota kekaisaran. Yang Mulia, Wu Zhenyuan menyipitkan matanya ketika dia melihat ini. Apakah Anda ingin saya menemukan seseorang untuk mengikuti mereka? Tidak, malam akan datang, dan mereka tidak punya tempat untuk pergi. Kaisar Jing Yuan berpikir sejenak dan berkata, mereka harus pergi ke kuil Jingyin. Biarkan mereka beristirahat dulu, dan tidak akan terlambat untuk membicarakan kerja sama dalam beberapa hari. Ya, Wu Zhenyuan mengangguk. Sebenarnya, orang yang paling kesal dalam upacara pemujaan leluhur ini adalah Kaisar Jing Yuan. Yang kedua adalah dia.
Pengawal naga peraknya kehilangan muka dalam upacara pemujaan leluhur ini. Mereka jelas memiliki reputasi yang sangat keras, tetapi penampilan mereka kali ini berantakan. Ini sebenarnya hal yang sekunder. Kuncinya adalah Wu Zhenyuan takut Yang Mulia akan marah dan langsung mengurangi sumber daya kultivasi pengawal naga perak mereka. Sebenarnya, sebagai pelatih kepala pengawal naga perak, Wu Zhenyuan tidak acuh terhadap semua hal eksternal. Dia juga memiliki keluarganya sendiri. Pada hari kerja, dia diam-diam akan mengurangi 20% hingga 30% dari sumber daya kultivasi yang diberikan oleh Yang Mulia kepada pengawal naga perak. Oleh karena itu, begitu Yang Mulia benar-benar menguranginya, dia juga akan sangat tidak nyaman. Untungnya, Kaisar Jingyuan tidak menyebutkan hal ini. Sekarang semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk, dan sungguh tidak perlu mengejar hal-hal ini. Mari kita lalui rintangan yang sulit ini terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat menghadapi Chang Yunho dan Zhen Beiwang, rencana Kaisar Jingyuan selanjutnya tidak akan dapat dilaksanakan. 10 tahun kemudian, orang suci Gunung Xuankong akan datang ke sini untuk mengambil setengah dari takdir nasional. Jika beberapa orang suci yang kuat tidak dapat lahir sebelum ini, saya khawatir bahwa dalam 10 tahun, dinasti Yan Agung bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan. Sejak dia memperkenalkan musuh asing, seluruh dunia telah didorong. Di masa lalu, laju perkembangan benua 9 surga tidak begitu cepat. Setelah memasuki alam Xuanling, semua orang tidak akan sepenuh hati memengaruhi alam yang lebih tinggi. Adapun orang-orang kuat yang telah mencapai puncak, mereka semua adalah penganut Buddha, menikmati segala macam hal. Oleh karena itu, tidak ada yang terus menerobos. Ketika setengah orang suci pertama muncul, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada alam di atas alam Xuanling. Jadi, semua orang bergegas untuk berlatih, takut mereka akan tertinggal. Jika musuh mencapai setengah orang suci, tetapi Anda tidak, maka Anda akan dimusnahkan. Dengan cara ini, sekelompok setengah orang suci muncul. Seluruh benua 9 surga sekali lagi memasuki periode kemalasan yang berlangsung selama ratusan tahun. Semua orang tidak memiliki ambisi. Bagaimanapun, Anda memiliki setengah orang suci, saya memilikinya, dan tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepada siapapun. Sampai 20 tahun yang lalu, Kaisar Jingyuan membawa orang suci sejati dari luar. Penampilannya seperti guntur, langsung menyambar kesadaran semua orang. Itu juga membuat semua orang menyadari bahwa inilah orang suci sejati. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa kekuatan mulai berlatih dengan panik. Semua orang tahu bahwa orang suci yang kuat itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala, dan tidak seorang pun tahu kapan pedang itu akan jatuh. Semua orang hanya bisa berlatih dengan panik dan meningkatkan diri sebelum pedang itu jatuh. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya siap sebelum serangan datang. Upacara pemujaan leluhur ini dinyatakan berakhir di tengah gelombang sorak-sorai dari orang-orang. Bagi Kaisar Jingyuan, permainan ini benar-benar kalah. Tetapi jika Anda harus berbicara tentang manfaatnya, tentu saja ada. Prestisenya tidak rusiak. Meskipun pengawal naga perak telah dikalahkan, divisi penindasan iblis yang diwakili oleh Lin Shen juga berada di bawah kendalinya di mata banyak orang dan praktisi. Jadi kekalahannya atas Buddha kecil itu setara dengan menyelamatkan mukanya. Faktanya, semakin Anda memikirkan ide ini, semakin konyol hal itu. Dengan harga diri Kaisar Jingyuan, bagaimana dia bisa dengan rela menerima penghinaan ini dengan meludahi wajahnya? Markis Changyun. Kaisar Jingyuan melirik dan muncul di udara untuk berkonfrontasi dengan Markis Changyun. Markis Changyun berubah dari rasa takutnya yang biasa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengenakan jubah sarjana, dengan mahkota di kepalanya, penuh semangat dan kekuatan. Menghadapi tatapan Kaisar Jingyuan, dia menatapnya tanpa rasa takut. Berubah, benar-benar berubah. Mata Kaisar Jingyuan menjadi lebih ganas dan kejam. Selama 20 tahun terakhir, kamu, Wei Changyun, benar-benar menyembunyikan keunggulanmu. Kuncinya adalah aku benar-benar mempercayainya. Aku benar-benar mengira hanya kau yang mampu melakukannya. Kau diam-diam mengatur di kota kekaisaran dan menjadikan seluruh divisi penindasan iblis sebagai lempengan besi, sehingga semua pembasmi iblis akan mengikutimu dengan sukarela, dan terus-menerus melemahkan pengaruhku pada mereka. Aku harus mengatakan bahwa kau berhasil. Aku meremehkanmu dalam 2 pertempuran ini. 2 kekalahan itu adalah peringatan. Karena kau tidak berpura-pura lagi,
mulai sekarang, aku pasti akan membunuhmu dengan serius dan perlahan. Setelah memikirkan hal ini, Kaisar Jingyuan perlahan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin, kembali ke istana. Kembali ke istana, Kasim Han berteriak di depan. Semua anggota keluarga kerajaan mengikuti di belakang. Putri Changqing berbalik dan melirik, agak enggan. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Awalnya, dia seharusnya bertarung. Namun, ketika bahkan Wei Sengwen gagal menghancurkan cahaya kemasan pelindung badan Buddha kecil itu, Kaisar Jingyuan berubah pikiran untuk sementara waktu. Dalam hatinya, bahkan jika Putri Changqing pergi berperang, dia tidak akan bisa menjadi lawan Buddha kecil itu. Sebaliknya, itu akan menjadi penghinaan. Jadi, dia memanggil Hu Qiaomu. Tanpa diduga, Hu Qiaomu juga kalah. Kaisar Jingyuan tidak punya pilihan selain mengubah strateginya lagi. Saat itu, otak Kaisar Jingyuan bekerja dengan sangat cepat, dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Jika dia ingin menyelamatkan situasi, dia harus mencari perubahan. Jadi, dia mulai merayu kepala biara Puhui dan mencoba bekerja sama dengannya. Selanjutnya, dia meminta Buddha kecil untuk membiarkan Putri Changqing menang dalam pertempuran. Hasilnya, Putri Changqing mengambil tindakan di bawah perhatian semua orang dan mengalahkan Buddha kecil. Sambil memulihkan muka yang hilang setelah kalah dari Lin Sen, dia juga mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Biarkan reputasi keluarga kerajaan bergema lagi. Alhasil, Markis Changyun memperhitungkan langkah ini sebelumnya. Dia membuat keputusan yang cepat dan mendesak Lin Sen untuk naik ke panggung. Lin Sen naik ke panggung tepat waktu untuk menghadapi Buddha kecil dan memanfaatkan kesempatan itu. Saat ini, rencana Kaisar Jingyuan untuk mendukung Putri Changqing hanya bisa gagal. Anda tidak bisa begitu saja memerintahkan Lin Sen untuk turun, bukan? Opini publik adalah pisau yang dapat membunuh orang atau melukai diri sendiri. Dalam lingkungan ini, Kaisar Jingyuan hanya bisa terus maju. Dia mengubah strateginya lagi. Karena Putri Changqing tidak bisa berperang, mari kita terus menunda. Biarkan Buddha kecil mengalahkan Lin Sen terlebih dahulu, dan membunuhnya di tempat. Untuk tujuan ini, dia tidak ragu menggunakan cincin itu untuk menggunakan energi spiritual terlarang di depan umum. Jika orang-orang kuat di pihak Chang Yunhou ingin bergerak, biarkan Wu Zhenyuan, Han Gongong, dan orang-orang setengah suci lainnya menghentikan mereka dan memarahi mereka agar tidak melanggar aturan kompetisi. Dengan cara ini, setelah mengalahkan 4 orang berturut-turut, Buddha kecil akan membawa kekuatan tertinggi dan dengan sengaja kalah dari Putri Changqing. Seluruh rencananya sempurna, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kepala biara Puhui akan selalu bersikeras pada rasa keadilan yang konyol di dalam hatinya. Bukankah ini pelacur yang masih ingin membangun gapura peringatan? Anda ingin berkhotbah di kota kekaisaran, tetapi Anda tidak ingin membayar apapun. Apakah Anda pikir orang lain semua orang baik dan harus memanjakan Anda? Tidak mungkin, kepala biara Puhui tidak bekerja sama, dan Kaisar Jingyuan sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap Lin Sen tidak akan menang melawan Buddha kecil. Akibatnya, semakin tidak diinginkan, semakin banyak yang terjadi. Ini benar-benar agak lucu, dan kemenangan Chang Yunhou tampaknya menjadi hal yang wajar. Logika di balik ini tampaknya sederhana. Ini hanyalah permainan antara kedua belah pihak. Faktanya, baik Chang Yunhou maupun Kaisar Jingyuan telah bersekongkol satu sama lain hampir sepanjang waktu. Sambil mencoba mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri, keduanya juga berpikir tentang cara menghancurkan rencana masing-masing. Ini penuh dengan liku-liku. Meskipun Lin Sen kuat dan memiliki kekuatan untuk menekan Buddha kecil, jika ada masalah dalam hubungan apapun selama periode ini, Chang Yunhou tidak akan memenangkan permainan ini. Jika kepala biara Puhui setuju untuk membiarkan Putri Changqing naik panggung terlebih dahulu, maka semua ketenaran, kekayaan, dan prestise akan menjadi milik Putri Changqing. Bahkan jika Lin Sen memimpin, tetua Puhui bersedia bekerja sama dengan Kaisar Jingyuan untuk menghitung Lin Sen. Lin Sen juga tidak bisa menang. Jadi terkadang, bukan berarti Anda bisa memaksakan segalanya dengan menjadi kuat. Lin Sen lebih kuat dari Buddha kecil, tetapi jika Chang Yunhou kalah dalam permainan, apa gunanya menjadi kuat? Kaisar Jingyuan adalah raja suatu negara dan Chang Yunhou adalah raksasa di istana. Pertarungan kecerdasan dan permainan antara keduanya sangat seru dan terencana dengan baik. Melihat ke belakang dengan saksama,
memang ada banyak kesulitan dan rintangan. Namun, mereka akhirnya menang. Lin Sen, apakah menurutmu ini adalah penghargaanku? Chu Hao mendekat dengan ekspresi bangga di wajahnya dan tertawa pelan. Katakan padaku, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Bagaimana kalau membawamu ke menara Zaixing? Lin Sen berkedip dan memaksakan senyum. Chu Hao terdiam sejenak, bagaimana kau tahu? Dia berada di menara Zaixing, berpura-pura menjadi bangsawan dan tidak menunjuk seorang wanita, tetapi dia mendengarkan pendeta Tao Qingyun di sebelah selama 1 malam dan sangat marah. Memikirkannya sekarang, aku sangat menyesalinya. Aku tidak tahu mengapa Lin Sen tiba-tiba mengungkit hal ini. Karena, aku baru saja memberitahunya. Huo Dong datang sambil tersenyum dan melambaikan kipas lipatnya. Saudara Lin, selamat. Dengan statusmu, kamu datang untuk memberi selamat kepadaku secara langsung. Apakah kamu tidak takut Kaisar akan menargetkan keluargamu setelah melihatnya? Lin Sen tersenyum. Huo Dong adalah putra Huo Sengshu. Meskipun dia seorang playboy dan jarang berpartisipasi dalam hal-hal sepele, tetapi dia adalah putra Perdana Menteri. Mungkin, ini pilihanku. Huo Dong terkekeh, siapa yang peduli? Kita akan membicarakannya nanti. Bagaimanapun, ini pilihanku untuk saat ini. Ngomong-ngomong, di mana pemimpin sektemu? Lin Sen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia belum pernah bertemu secara resmi dengan Gong Yexing. Dia adalah orang kuat semi tingkat orang suci, dan dia juga merupakan pelatih kepala pengawal naga hitam. Selain itu, dia berteman baik dengan Lin Tianming. Kalau dihitung-hitung, dia juga kakek dari dirinya dan saudara perempuannya. Pemimpin sekte masih ada di sini sebelumnya. Hei, di mana dia? Chu Hao melirik ke sana kemari, tetapi dia tidak menemukan Taoist Qingyun. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang seperti ini. Dia bisa menghilang kapan saja. Sama seperti tadi malam, dia membunuh Zhang Qianling dan berbalik lalu menghilang. Aku tidak tahu sampai hari ini bahwa dia pergi untuk mencegat Meng Lianying. Lin Sen mengangguk pelan. Namun, Gong Yexing sudah bertahun-tahun tidak kembali ke kota kekaisaran. Sekarang setelah dia kembali, wajar saja jika dia memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Ayo pergi, Saudara Chu, hari sudah larut. Ayo kembali ke divisi penindasan iblis. Lin Sen mengajak. Untuk saat ini, divisi penindasan iblis memang tempat yang paling aman. Baiklah, ayo kembali ke divisi penindasan iblis dan buat rencana selanjutnya. Chang Yunho berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya bersinar semakin terang. Selama 20 tahun terakhir, dia telah menyembunyikan keunggulannya, sehingga Kaisar Jing Yuan meremehkannya. 2 kekalahan ini adalah serangan balik yang paling kuat terhadapnya. Namun selanjutnya, Chang Yunho juga tahu bahwa ketika Kaisar Jing Yuan sadar kembali, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Xiao Shen, bagaimana lu kamu? Lin Ning-er mendekat, tampak khawatir. Tidak apa-apa, saudari. Sejujurnya, budak kecil ini benar-benar sulit dihadapi. Lin Sen dalam suasana hati yang baik dan tampak sangat bersemangat. Pertarungan ini, bagiku, seharusnya menjadi pertarungan tersulit saat menghadapi pria kuat dari generasi yang sama. Jangan banyak bicara, minum pil ini dulu. Lin Ninger tampak tertekan, tetapi juga sedikit menyalahkan, ingatlah untuk tidak pamer lain kali. Ketika kamu mengatakan akan menyerang untuk terakhir kalinya, aku hampir khawatir setengah mati tentangmu, takut sesuatu akan terjadi. Padamu, jangan khawatir, saudari, apakah kamu tidak menghitung aku? Lin Sen tersenyum, jangan khawatir, tidak ada yang lebih menghargai hidup daripada aku harus mempertahankan hidup ini untuk melindungi saudariku. Kamu hanya mulut yang malang. Lin Ninger mendengus dingin, tetapi dia sangat senang. Tidak dapat menahannya, 2 lesung pipit itu muncul lagi. Di kejauhan, melihat 2 wajah yang tersenyum, Su Yue juga berpura-pura acuh tak acuh dan mengambil kembali pola spiritual di tangannya yang dapat menyembuhkan luka. Sama seperti itu, kelompok itu kembali ke divisi penindasan iblis bersama-sama. Di sisi lain, setelah Kaisar Jing Yuan kembali ke istana, ekspresinya sangat dingin. Namun, saat berada di luar, di depan orang lain, dia akan menahan emosinya agar tidak meledak. Setelah memasuki istana, Kaisar Jing Yuan tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dadanya dan tiba-tiba berteriak. Sampah, kalian semua sampah. Apa gunanya aku bagimu?
Wu Zhenyuan, dan kau guguk tua, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, hanya berharap kau bisa datang untuk membantuku memecahkan masalahku, tetapi apa yang telah kau lakukan? Kau, Wu Zhenyuan, sebagai pelatih kepala pengawal naga perak yang kuberikan secara pribadi, kau telah menggelapkan 20% hingga 30% dari sumber daya pelatihan yang kusetujui setiap saat. Dan kau, guguk tua, telah bersamaku selama bertahun-tahun, berapa banyak wanita yang telah kau permainkan. Kali ini, Kaisar Jingyuan jarang marah. Kemarahannya lebih kuat dari sebelumnya. Aku melihat bahwa mata Kaisar Jingyuan sangat ganas, seperti binatang buas yang ingin memakan orang. Kalian semua sampah. Kaisar Jingyuan meraung keras, seperti gunung berapi besar yang tiba-tiba meletus. Wu Zhenyuan dan Kasim Han berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada kengerian yang luar biasa di mata mereka. Mereka telah bersama Kaisar Jingyuan selama bertahun-tahun dan tidak pernah melihatnya marah. Kali ini, itu benar-benar langka. Yang mulia, mohon maafkan saya. Yang mulia, mohon maafkan saya. Wu Zhenyuan bersujud dengan panik. Dia adalah pelatih kepala pengawal naga perak pada hari kerja. Tidak ada seorang pun di kota kekaisaran yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal identitas dan status. Justru karena inilah dia melakukan segalanya tanpa hambatan. Dia pikir dia sangat berhati-hati dan dapat menyembunyikannya dari dunia. Faktanya, Kaisar Jingyuan tahu segalanya. Saya sudah cukup toleran terhadap Anda. Saya bisa menutup mata terhadap keserakahan Anda akan uang dan penggelapan sumber daya kultivasi. Tetapi ketika tiba giliran Anda untuk bekerja untuk saya, mengapa Anda lebih tidak berguna daripada yang lain? Di mana Anda menggunakan semua energi Anda dalam penggelapan? Niat membunuh yang kuat meledak dari Kaisar Jingyuan. Itu seperti tornado mengerikan yang menyapu, mengamuk liar di kehampaan, satu demi satu. Bahkan sisi kehampaan ini tampak sedikit stagnan karena amarahnya. Jelas, Kaisar Jingyuan sendiri juga seorang pria kuat setengah tingkat suci yang sangat kuat. Faktanya, dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin lebih kuat dari Kasim Han dan Wu Zhenyuan. Tapi dia tidak pernah menunjukkannya di depan orang luar. Ini juga salah satu kartu trufnya yang dia banggakan. Sekarang, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kaisar Jingyuan mensibir, kalian semua mengatakan hal-hal baik untuk memintaku memaafkanmu. Tetapi ketika benar-benar sampai pada saat kritis, kalian bahkan tidak memiliki orang yang dapat kalian gunakan. Pada akhirnya, kalian tidak dapat membantuku berbagi kekhawatiran sama sekali. Aku sedang bermain game dengan Markis Changyun. Keduanya gemetar dan bahkan tidak berani bernapas. Ketika amarah Kaisar Jingyuan hampir meluap, Kasim Han merendahkan suaranya dan berkata, "Yang mulia, semuanya sudah sampai pada titik ini. Momentum Markis Changyun dan Lin Shen tidak dapat lagi dikekang. Menjadi sangat sulit untuk memulai dengan mereka. Jadi, apakah Anda punya ide bagus?" Mata Kaisar Jingyuan dingin, dan ada niat membunuh yang kuat di dalamnya. Kali ini, dia benar-benar marah. Tidak seperti di masa lalu, dia tidak bisa peduli dengan hal-hal ini di masa lalu. Bagaimanapun, pihak lain tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Namun, kali ini, keberadaan Markis Changyun benar-benar mengancam statusnya saat ini. Faktanya, Markis Changyun mengendalikan seluruh divisi penindasan iblis. Di istana, dia juga salah satu raksasa. Meskipun dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan pejabat manapun, kebanyakan orang sangat takut padanya. Kuncinya adalah bahwa Huo Shengzu memiliki sikap yang ambigu dan selalu bermain di kedua sisi. Zhou Lin jelas berdiri di pihaknya, tetapi saat ini, pejabat sipil tidak banyak berguna. Kaisar Jingyuan merasa seperti sedang meninju kapas dan tidak berpengaruh sama sekali. Budak tua, aku punya rencana, tapi rencana itu relatif dangkal. Tolong dengarkan dulu, Yang Mulia. Kasim Han berlutut di tanah dengan tatapan yang sangat tulus di matanya. Bicaralah. Kaisar Jingyuan menyipitkan matanya dan tampak sangat acuh tak acuh. Kasim Han melangkah maju beberapa langkah, mencondongkan badan ke dekat telinga Kaisar Jingyuan, dan berbisik sebentar. Wajah Kaisar Jingyuan yang awalnya dingin dan acuh tak acuh sebenarnya menunjukkan sedikit kelegaan. Yang Mulia, karena cara ini tidak berhasil, mari kita beralih ke cara lain. Bagaimanapun, hasilnya semua sama saja, hanya ke arah yang berbeda. Kasim Han mundur 2 langkah dan berlutut lagi, jika rencana ini berhasil, Raja Zhenbei dalam bahaya.
Kaisar Jingyuan berpikir sejenak dan merasa bahwa metode Kasim Han lebih baik dari yang dipikirkannya. Tidak buruk, guguk tua, kamu akhirnya memainkan peran. Senyum perlahan muncul di sudut mulut Kaisar Jingyuan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, Wu Zhenyuan, aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk kembali dan melatih pengawal naga perak untukku. Kamu harus melatih mereka sampai pada titik di mana mereka dapat bertarung di medan perang kapan saja dan di mana saja. Jika kamu gagal menyelesaikan tugas kali ini, maka pelatih kepala pengawal naga perak akan digantikan oleh orang lain. Yang mulia, aku akan melakukan yang terbaik. Wu Zhenyuan sangat gembira dan bersujud 2 kali untuk mengekspresikan kegembiraannya. Pergilah. Mata Kaisar Jingyuan tenang dan dia memberi isyarat kepada Wu Zhenyuan untuk pergi. Begitu saja, Wu Zhenyuan berjalan keluar dari istana. Melihat ke malam yang luas, Wu Zhenyuan menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit tertekan. Yang tidak dia sadari adalah bahwa Yang Mulia tahu semua yang telah dia lakukan. Ini saja memang agak sulit. Aku harap kalian semua tidak akan mengecewakanku. Wu Zhenyuan perlahan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin terkonsentrasi. Kali ini, kau akhirnya kehilangan mukaku. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Setelah suara itu berakhir, Wu Zhenyuan berjalan keluar dari istana dengan cepat. Swiss. Pada malam hari, sebuah sosok terbang melintasi kota kekaisaran. Itu adalah Wu Zhenyuan. Dia akan kembali ke titik kumpul pengawal naga perak dan memberi mereka pelajaran yang bagus. Rasa malu hari ini adalah untuk Kaisar Jingyuan, tetapi lebih untuk pengawal naga perak. Mulai hari ini, pengawal naga perak akan menanggung aib untuk waktu yang lama. Kecuali jika Anda dapat bangkit lagi dalam kesulitan, Anda akan dipaku pada pilar rasa malu selama sisa hidup Anda. Saat Wu Zhenyuan melangkah maju, matanya tiba-tiba berkerut. Dia melihat ke depan, dan di tengah malam yang pekat, ada sosok yang menghalangi jalannya. Pria itu tidak bergerak, dengan tangan di belakang punggungnya. Dalam kegelapan, dia benar-benar tampak sangat agung. Siapa itu? Teriak Wu Zhenyuan. Dilihat dari arah yang dihadapi pihak lain, dia jelas sedang menunggunya. Dalam kegelapan, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Wu Zhenyuan, aku sudah lama menunggumu. Kau menungguku? Wu Zhenyuan mengerutkan kening. Orang itu bersembunyi dalam kegelapan, hanya dalam bayangan. Meskipun matanya tajam, dia tetap tidak bisa melihat wajah orang itu dalam kegelapan. Suara itu terdengar familiar, namun, jika Wu Zhenyuan benar-benar memikirkannya, dia tidak dapat mengetahuinya. Setelah bertahun-tahun, kupikir kau akan membuat beberapa kemajuan, tetapi aku tidak menyangka bahwa kau hanya meningkatkan ranahmu. Otakmu benar-benar sama seperti sebelumnya, dan tidak pernah berubah. Pria itu berjalan keluar dari bayangan hitam dan berkata dengan ringan. Ketika Wu Zhenyuan melihat penampilan orang itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Itu murni karena tekanan dari orang itu. Bahkan jika tidak ada napas yang dilepaskan, tekanan yang tak terlihat itu sendiri akan membuat kulit kepala orang meledak. Ya, itu kau. Wu Zhenyuan menggertakkan giginya, kau datang ke kota kekaisaran hari ini juga. Ya, aku pernah melarikan diri dari kota kekaisaran seperti guguk, tetapi hari ini aku akhirnya kembali. Pria itu berjalan keluar dari bayang-bayang, dan tatapan tajam melintas di wajah tuannya. Wu Zhenyuan, ternyata kau, mantan wakil jenderal pengawal naga hitam yang tidak mencolok, yang tiba-tiba menjadi pelatih kepala pengawal naga perak. Cek, ini benar-benar promosi. Gong Yexing, kau menghentikanku larut malam, apa yang kau inginkan? Wu Zhenyuan menjadi tenang setelah panik sebentar. Ini adalah kota kekaisaran, apa yang bisa pihak lain lakukan padaku? Begitu orang-orang kuat di tingkat semi-santo bertarung, sebagian besar kota kekaisaran pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Di pihak Kaisar Jingyuan, sekelompok orang kuat pasti dapat dikirim dalam waktu singkat. Aku menghentikanmu karena aku ingin memberimu pelajaran. Gong Yexing tampak tenang. Memang benar aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tetapi tidak masalah untuk melumpuhkan salah satu lenganmu. Mengapa melumpuhkan salah satu lenganmu? Kau seharusnya mengingat aturan dan peringatan yang ditetapkan saat kau pertama kali bergabung dengan pengawal naga hitam, kan? Tatapan mata Wu Zhenyuan dingin, dan niat membunuh tiba-tiba keluar dari badannya. Memang,
dia sedikit takut saat melihat Gong Yexing. Karena dia bergabung dengan pengawal naga hitam dengan persetujuan pribadi Gong Yexing. Jadi saat dia menghadapinya lagi, semua emosi masa lalu melonjak ke dalam hatinya, membuatnya sedikit linglung untuk beberapa saat. Namun setelah bereaksi, Wu Zhenyuan juga tersenyum. Sekarang bukan masa lalu. Dulu, kamu adalah pelatih kepalaku, dan aku takut padamu. Sekarang, aku, Wu Zhenyuan, telah menjadi pelatih kepala pengawal naga perak, dan wilayahku telah mencapai tingkat setengah suci. Apakah perlu untuk lebih rendah darimu? Aku ingat aturan dan peringatan saat aku bergabung dengan pengawal naga hitam, yaitu bahwa kamu tidak boleh mengkhianati saudara dan kolegamu. Mereka yang melanggar aturan akan dipotong lengannya. Namun, pengawal naga hitam telah sepenuhnya musnah, dan kamu, mantan pelatih kepala, telah melarikan diri dari kota kekaisaran dengan panik seperti guguk Mahtei. Apa? Sekarang setelah kamu kembali, apakah kamu ingin memerintahku lagi? Setelah Wu Zhenyuan mengetahui semuanya, dia tidak lagi takut. Dia tertawa keras dan tiba-tiba berteriak, Gong Yexing, demi persahabatan kita di masa lalu, aku akan memberimu jalan keluar. Keluar dari sini segera. Kalau tidak, begitu aku bergerak, aku akan menyulitkanmu, guguk tua, untuk melawan. Seluruh badan Wu Zhenyuan meledak dengan energi spiritual melonjak, dan niat membunuh mengembun. Dari segi momentum saja, itu memang mengerikan. Bahkan jika seorang pria kuat dari tingkat ke-10 alam roh misterius hadir, dia masih akan ditekan oleh aura setengah sucinya. Tidak buruk, kamu telah menjadi lebih mampu. Gong Yexing mengangguk, seperti yang aku katakan, membunuhmu agak merepotkan. Hari ini aku hanya akan melumpuhkan salah satu lenganmu, yang dianggap sesuai dengan peringatan sebelumnya dari pengawal naga hitam. Jika kamu tidak melawan, lukanya mungkin tidak terlalu parah. Begitu suara itu jatuh, sosok Gong Yexing langsung menghilang ke dalam kegelapan. Bahkan tidak ada bayangan di depannya. Terlalu cepat. Kecepatan itu membuat orang-orang langsung bingung. Aku sama sekali tidak bisa melihat arah. Mana orang-orangnya? Kulit kepala Wu Zhenyuan meledak. Setelah dia memasuki alam semi suci, dia sedikit lelah berlatih dan tidak sekeras sebelumnya. Faktanya, dia tidak pernah bertarung dengan semi suci lainnya. Akhirnya, ada kilatan cahaya di depannya. Mata Wu Zhenyuan memadat, dan dia tiba-tiba berteriak, mengangkat tangannya untuk membunuh ke depan. Dia meninju dan langsung menghancurkan sepotong kehampaan. Bersama dengan langit, angkasa, dan segalanya, semuanya meledak pada saat ini. Serangan semi suci itu sangat mengerikan. Namun, pukulannya tidak mengenai apapun. Tipuan. Wu Zhenyuan terkejut. Dia pikir dia telah mengunci badan lawan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa reaksi lawan begitu cepat sehingga dia sama sekali tidak mengenai pukulannya. Di belakangnya, angin bersiul datang. Mata Wu Zhenyuan ganas, dan dia mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menebas di belakangnya. Angin bersiul menerjang wajahnya. Gong Yexing muncul, dan dia dengan mudah menangkap pukulan Wu Zhenyuan dengan satu tangan. Energi spiritual yang luar biasa yang terkondensasi di atas langsung menghilang dan riuntuh di mana-mana. Gong Yexing melangkah maju dan menekan Wu Zhenyuan dengan kekuatan badannya. Kenapa kau? Wu Zhenyuan sedikit gila. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa kekuatan tempur lawan begitu kuat. Mereka berdua adalah semi orang suci, jadi mengapa? Tidak peduli bagaimana Wu Zhenyuan meningkatkan napasnya atau bagaimana dia mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa menekan badan Gong Yexing. Aku memang guguk tua, tetapi sangat disayangkan bahkan guguk tua sepertiku dapat menghancurkanmu. Gong Yexing mensibir, dan kemudian dia memutar pergelangan tangannya dengan keras, dan tangannya yang lain menebas seperti kilat. Aura pelindung Wu Zhenyuan langsung menyebar, mencoba memblokir serangan Gong Yexing. Namun, dia masih meremehkan cara lawan. Krak! Terdengar suara retakan yang tajam, Wu Zhenyuan menjerit, dan mundur beberapa langkah. Dia berbalik dan melihat bahwa seluruh lengan kanannya telah patah. Tulang-tulang putih dan meridian terlihat jelas. Swiss! Di kejauhan, napas yang mengerikan mengalir dari kota kekaisaran dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas, ia telah merasakan napas para semi santo yang bertarung di sini. Di sisi lain, ada juga napas yang familiar, mengalir deras dengan liar. Dua semi santo, guguk tua itu, dan pengkhianat itu. Gong Yexing menyapu matanya,
ekspresinya tetap acuh tak acuh. Dengan kecepatan kedua orang ini, mereka akan tiba di sini dalam beberapa tarikan napas. Saat itu, bahkan jika aku ingin pergi, itu akan merepotkan. Lengan ini adalah harga pengkhianatanmu. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu secara langsung. Gong Yexing mengatakan ini dengan dingin, dan sosoknya melintas dan menghilang langsung ke dalam malam. Hanya Wu Zhenyuan yang tersisa berdiri di sana, dengan pupil mata ragu-ragu. Beberapa tarikan napas kemudian, Meng Lianying dan Han Gonggong keduanya tiba. Apa yang terjadi? Ketika keduanya melihat Wu Zhenyuan, pupil mata mereka menyusut dengan hebat. Wu Zhenyuan, pelatih kepala pengawal naga perak, salah satu semi orang suci. Dalam waktu pertempuran yang terbatas, salah satu lengannya terlepas. Itu Gong Yexing. Wu Zhenyuan memejamkan matanya dalam-dalam, dan setelah beberapa tarikan napas, dia menggertakkan giginya dan berkata, kekuatannya begitu kuat sehingga menakutkan. Aku bahkan berpikir bahwa dia sangat mungkin mencapai level lain. Bersambung.